Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau saat ini kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama kita ibadah dalam ibadah online pada sore hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada sore ini, saya mau mengundang ibu-ibu semua untuk bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu-waktu kami Tuhan yang sudah Engkau izinkan kami jalani Tuhan sepanjang hari ini. Semua karena kebaikan Engkau. Damai sejahtera-Mu Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Ibu-ibu yang merindukan Engkau Tuhan, yang datang membawa hati Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat menikmati hadirat Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan kiranya pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Dan Tuhan kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi Tuhan pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tetap mau Tuhan menyatakan kalau Engkau yang terhebat Tuhan, Engkau yang termulia, Engkau yang terdahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memulai ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terpuji Engkau Tuhan, nama-Mu layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kebenaran kami Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Firman terangi jalan.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mendekatkan Engkau Tuhan, membawa setiap rindu kami, membawa setiap hati kami Tuhan ke hadapan Engkau Yesus. Selalu bersamamu. Terima kasih di dalam kediaman-Mu, Engkau segalanya Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu.
Shalom, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita buka masker dulu ya, tetap harus prokes dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kami diberi kesempatan dan waktu untuk kami boleh berbincang, belajar, dan memahami lebih dalam, lebih detail kebenaran firman Tuhan. Ajar kami semua Tuhan yang mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu hari ini, itu bukan hanya paham Tuhan, tapi kami mengaminkannya dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, sebagaimana Kau sudah menjadi teladan yang baik sekali buat kami, biarlah kami boleh melakukan apa yang sudah Kau berikan sebagai role model di dalam kehidupan kami, yaitu Engkau sendiri, untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, ambil alih waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berbicaralah dengan cara-Mu yang ajaib, biarlah sungguh apa yang disampaikan itu bisa menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. Urapi anak-Mu yang hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu diizinkan untuk berbicara di depan mimbar ini, diizinkan untuk sharing Tuhan. Biarlah sungguh hanya segala sesuatu yang berasal daripada-Mu sajalah yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom ibu-ibu semua, saya yakin kita semua diberkati di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Melewati hari-hari yang gak mudah buat kita. Kita melewati fase yang sulit. Ada begitu banyak bencana dan kondisi yang tidak baik di sekeliling kita. Kasus dari penderita COVID-19 begitu luar biasa meledak di dalam minggu-minggu terakhir. Tapi satu hal yang saya percaya, 1000 boleh rebah di kiri, berlaksa boleh rebah di kanan. Tapi kita, anak-anak Tuhan akan terus berjalan dan tetap tenang karena Tuhan menyertai kita. Kuncinya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita bereaksi lebih cepat daripada yang seharusnya kita lakukan. Seringkali kita menjustifikasi lebih cepat daripada yang seharusnya kita kerjakan atau lakukan. Kadang-kadang omongan kita ini tidak paralel dan tidak sama dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu, hari ini saya ingin belajar dan sama-sama kita belajar untuk mengerti dan memahami tentang sebuah role model. Tentang sebuah figur, tentang sebagaimana seharusnya kita mengambil peranan kita sebagai anak-anak Tuhan, menunjukkan keteladanan yang Kristus taruh dalam kehidupan kita. Belajar menjadi seorang role model, tapi bukan menjadi seorang idol atau mengidolkan sesuatu, tetapi kita belajar untuk melihat bagaimana Tuhan menunjukkan keteladanan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Tadi saya sudah bahas di depan bahwa seringkali kita ini gampang mengucapkan tapi tidak melakukan. Kadang-kadang apa yang kita katakan tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Sebisa mungkin kita sebagai anak-anak yang kenal Tuhan, paralel dong ya antara ucapan dan paralel dengan apa yang menjadi tindakan kita. Kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, mari kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan ibu-ibu semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Yang pertama kali disebutkan adalah jadi teladan dalam kata-kata. Kenapa? Ada begitu banyak orang yang KTP-nya tulisannya Kristen, yang labelnya anak-anak Tuhan, yang punya absen gak pernah bolong ke gereja, tapi kata-katanya lebih menyakitkan daripada orang yang gak pernah ke gereja. Oleh karena itu, mari kita telisik apakah perkataan kita ini sudah menjadi teladan yang baik atau belum? Sudah mencerminkan kita kenal Kristen atau tidak? Nah yang kedua, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini, dalam tingkah lakumu, kalau orang ngucap dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan. Apakah tindakan kita paralel dengan ucapan kita atau tidak? Atau jangan-jangan ini nggak in paralel? Atau jangan-jangan nih kita ngucap aja yang baik tapi juga kita nggak kerjain? Artinya itu nol besar, ibu-ibu semua. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita pahami dan kita mengerti. Dan di sini disebut juga dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada beberapa poin di sana yang harus kita pegang dan harus kita teladani. Nah, seringkali kita ini tidak paralel tadi yang saya sebutkan. Saya punya anak murid, saya punya anak-anak di rumah. Kita sebagai orang tua, kita punya orang-orang yang mungkin lebih muda dari kita untuk kita bina atau kita ajar. Murid-murid saya yang ada di kampus tentu sering bertanya, bagaimana dok mengerjakan ini? Saya bilang, saya akan memberikan kamu tugas yang pasti saya bisa kerjakan, yang pasti bisa saya ukur, yang tidak akan keluar dari kemampuan saya.
Oleh karena itu kalau di kampus kita mengambil satu bimbingan tugas, itu sesuai dengan ekspertise atau keahlian dari dosen yang nggak keluar dari sana. Sehingga kita bisa mengguidance, kita bisa menunjukkan jalan, dan kita bisa membuat mereka berhasil mengerjakannya dengan baik. Nah, di dalam kondisi kita di dalam rumah tangga, ibu-ibu semua, seringkali kita menerapkan satu aturan, tetapi aturan tersebut tidak kita kerjakan, tapi anak-anak harus kerjakan. Dan itu nggak paralel. Sehingga anak-anak terus menjadi tidak merespek terhadap apa yang kita katakan. Ah, mama juga nggak begitu. Ah, si papa juga nggak begitu. Ah, si koko juga nggak begitu. Sehingga aturan yang dipegang itu seharusnya dikerjakan dengan sempurna. Mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan sampai anak-anak yang ada di rumah tersebut. Ingat, kepala rumah tangga kita adalah Kristus. Jadi aturan dan apa yang difirmankan dalam firman Allah, itulah yang harusnya kita kerjakan dalam kehidupan keluarga kita. Sudah, ibu-ibu semua? Mari kita renungkan, sudah atau belum? Nah, kalau kita melihat bahwa role model ini penting, kita jangan lihat yang lain-lain. Role model yang paling utama, contoh keteladanan yang paling utama, itu ada di dalam Allah sendiri, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak, kita sebagai anak-anaknya Allah, atau anak-anak kita melihat kita sebagai orang tua, itu mereka bukan hanya mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka juga merekam apa yang tidak mereka dengar, yaitu tindakan dan contoh-contoh sehari-hari yang kita tunjukkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Suatu hari, anak saya Nathan itu kedapatan dia marah dan memukul adiknya. Kemudian ketahuan sama saya panggil, saya marahin dalam bentuk kata-kata yang terkontrol pastinya Bapak Ibu, bukan tidak terkontrol. Saya cuma tanya begini, Nathan, kamu itu mukul adik kamu dan kelihatan apa mau memukul lagi. Saya mau tanya, selama Nathan ada di rumah ini, pernah Nathan lihat papa pukul mama? Nggak pernah. Pernah Nathan lihat papa bentak mama? Nggak pernah. Pernah Nathan lihat papa kasar sama mama? Nggak. Pertama, adik kamu cewek, kamu mau kayak begitu sama adik kamu, pantas. Yang kedua, papa sama mama nggak pernah kasih contoh sama sekali kayak begitu sama kamu. Dari mana kamu lihat? Apakah gara-gara game? Kalau gara-gara game, mulai hari ini kamu nggak boleh main game. Apakah itu gara-gara kamu lihat teman di sekolah, mulai hari kamu nggak perlu sekolah? Ekstrimnya saya bilang. Apa gara-gara guru kamu di sekolah ngajar kamu kayak begitu? Kalau iya, saya telepon sekarang juga, saya akan tanya sama guru kamu apa yang kamu belajar di sekolah. Karena kami nggak pernah contohin kamu kayak gitu, Nathan. Apa di sekolah minggu kamu diajarin kayak begitu? Kan tidak, saya bilang. Jadi mulai hari ini, papa nggak pernah begitu. Firman Tuhan, apalagi membilang sama kita nggak boleh kayak begitu, jangan diulang lagi ya. Puji Tuhan, sampai hari ini, Nathan nggak pernah ulang lagi berlaku kasar sama adiknya. Kadang-kadang kita perlu menunjukkan dan meyakinkan anak-anak kita terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sesuatu yang simpel tapi kadang-kadang itu tidak dikerjakan. Tuhan Yesus, nanti kalau ibu-ibu baca, dibuka di Yohanes 15 ayat ke-12. Di situ dikatakan dalam firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan sudah menunjukkan, bukan cuma bicara dia mengasihi kita, dia tunjukkan dia betul-betul mengasihi kita. Dia datang buat kita, lahir sebagai seorang manusia, menebus dosa-dosa kita, wafat di kayu salib dan bangkit buat kita. Bayangkan, Tuhan Yesus tidak hanya bicara. Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus tunjukkan. Tuhan Yesus tunjukkan keteladanan yang sempurna buat kita. Matius 20 ayat 20-27, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan bilang tersebut, Tuhan kan lakukan ya Bapak Ibu. Itu sebabnya saya ada hari ini di depan Bapak Ibu untuk sharing. Dan saya yakin itu sebabnya Bapak Ibu ada di belakang YouTube sana untuk mendengarkan apa yang saya sharingkan. Karena kita sama-sama mengaminkan kita sudah ditebus Tuhan Yesus yang terlalu baik buat hidup kita. Dia yang menunjukkan keteladanan kasih tanpa batas buat kita. Kadang-kadang kasih kita masih berbatas. Masih pakai komplain, masih pakai hitung-hitungan, masih pakai tambah dan kurang. Tuhan Yesus nggak pakai kayak begitu, dia nggak pakai tanya. Apa yang kamu bawa, apa yang kamu punya? Enggak. Tuhan Yesus tuh terima kita apa adanya. Adalah aneh buat kita kalau Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan begitu sempurna dan kita tidak mau teladani dia, menunjukkan di dalam tindakan kita apa yang sudah difirmankan dan apa yang kita aminkan dalam firman Tuhan.
Sehingga ibu-ibu semua, ini menjadi penting buat kita pada saat kita menghadapi suatu kondisi dalam kehidupan rumah kita, suatu kebimbangan, suatu badai, suatu kesulitan, suatu ketakutan, menghadapi ada yang terkena COVID misalnya, menghadapi ada yang sedang sakit demam berdarah misalnya, menghadapi kondisi ekonomi yang sangat sulit. Apa yang kita kerjakan? Dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan kalau ada di posisi kita? Karena Tuhan Yesus kan kepala rumah tangga kita. Dia iya dan amin menjamin kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus gak bisa jamin, siapa yang sanggup jamin? Oleh karena itu, karena hanya Tuhan yang sanggup jamin, berlarilah kepada Tuhan, datanglah pada Tuhan, jangan abaikan Tuhan. Duduk diam, tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Respon apa yang kira-kira Tuhan akan sampaikan? Keteladanan seperti apa yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Nya? Itulah yang kita kerjakan. Itu yang kita pegang. Karena kalau kita melakukan firman, saya percaya mujizat pasti terjadi. Kalau kita pegang apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, kita akan melihat jalan-jalan dibuka di depan, langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga dalam setiap kesulitan, tanya, kalau Tuhan Yesus ada sama saya hari ini, Tuhan Yesus responnya gimana ya? Apakah ikutan marah? Apakah Tuhan Yesus akan melakukan seperti yang saya lakukan atau tidak? Karena itu menjadi penting, ibu-ibu semua. Keteladanan kita bukan dari pendeta kita. Karena pendeta manusia, bisa salah. Bukan dari senior rohani saja. Karena senior rohani bisa salah. Tetapi bergantunglah pada firman yang disampaikan pendeta kita. Bergantunglah pada firman yang disampaikan kakak rohani kita. Bergantunglah pada nasihat-nasihat yang mereka berikan berdasarkan firman Tuhan. Balik lagi, kuncinya ada di firman Tuhan, bukan di yang lain. Karena pada saat kita mengandalkan dan mengidolakan manusia, suatu hari kita akan sangat kecewa. Karena mungkin manusia itu sangat tidak sempurna. Karena mungkin suatu hari manusia itu bisa jatuh dalam dosa yang pada akhirnya itu malah menyebabkan kita menjadi patah semangat. Tetapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita lihat firman-Nya, pada saat kita memegang firman-Nya, kita tentu akan berdiri kuat. Karena fondasi kita ada di Tuhan, bukan di manusia. Teladan Yesus. Oleh karena itu, kalau kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di sini Paulus bilang sama Timotius, turuti teladanku. Nah, ini yang menjadi concern buat kita. Kalau kita baca firman tersebut, kadang-kadang kita itu mengaminkan firman, tapi kita tidak melakukannya dengan banyak alasan dan pembenaran. Firman Tuhan itu tidak perlu dicari pembenarannya. Firman Tuhan itu harus dilakukan, titik. Kalau disuruh ampuni, ya ampuni. Kalau disuruh jalan, ya jalan. Begitu. Tuhan Yesus sebagai Bapa Surgawi kita sudah menunjukkan contoh yang sempurna, yang kita nggak bisa bantah. Dan itu sangat jelas. Yang dikerjakan, yang dicapai, dan kemenangan yang diberikan buat kita. Hal itu seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Betul Bapak Ibu. Karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, seharusnya karakter kita itu sama seperti Tuhan Yesus. Kita menunjukkan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan pada murid-murid dan pada kita. Sebagai orang tua, kita diingatkan di Efesus 6 ayat yang keempat. Di Efesus 6 ayat yang keempat. Mari kita baca ya. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Kita diminta untuk mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik itu butuh kesabaran. Mendidik itu butuh konsistensi. Mendidik itu bukan hanya ngobrol, ngajarin di depan kelas. Tetapi mendidik itu mencontohkan sampai dia bisa. Sampai dia sanggup mengerjakannya. Mendidik itu menunjukkan sesuatu yang ditransfer secara nyata. Oleh karena itu kalau kita bilang bahwa seorang pendidik atau seorang orang tua yang baik, yang mengajarkan pada anaknya, dia bukan cuma bilang apa yang harus dilakukan, tapi dia menunjukkan bagaimana itu diselesaikan. Caranya gini loh, begitu. Gini loh. Tuhan Yesus sudah ampuni kita, makanya kita harusnya ampuni dong. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, harusnya kita mengasihi dong. Tuhan Yesus kan gak pernah ngomongin kejelekan kita, harusnya kita jangan ngomongin kejelekan saudara-saudara kita. Harusnya kita mendoakan mereka. Seorang pendidik yang baik dan seorang yang mempunyai keteladanan yang baik, seharusnya dia tahu jalan yang harus ditunjukkan.
Dia mengerti apa yang dia bicarakan. Dia mengerti firman Tuhan. Dia berjalan dan menghidupi firman tersebut. Dan juga dia menunjukkan kemana implementasi firman tersebut dilakukan di dalam kehidupannya. Bukan cuma dibaca dan dihafalkan, tapi dilakukan. Karena kalau kita pikir dan kita ingat kembali nih lagu-lagu di anak sekolah minggu, saya beberapa kali sampaikan, berakar, bertumbuh, berbuah. Tapi buah itu tidak berhenti sampai buah yang asal berbuah, tapi buah yang baik, buah yang rasanya manis, buah yang sempurna kualitasnya, yang di dalamnya ada biji, di mana biji ini beregenerasi menjadi generasi selanjutnya. Dan tentunya ini kan gak bisa lahir begitu saja biji itu. Ada proses yang harus dilewati, ada momen yang harus dijalani. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua, itulah tugas kita sebagai anak-anak Allah, mencontoh keteladanan Tuhan dan mengerjakan dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita yang paling dekat, baik itu di dalam pekerjaan kita, baik dalam hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Seharusnya kita menunjukkan keteladanan yang baik. Kalau kita lihat nih, ada satu kisah di Kisah Para Rasul 10 ya. Kalau mau dilihat, Kisah Para Rasul 10 di ayat yang pertama dan kedua itu tentang Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi bukan cuma baik, bukan cuma ngasih sedekah, tapi dia berdoa kepada Allah dan menunjukkan ketergantungan dia untuk hidup takut akan Allah. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat orang yang takut akan Allah mempunyai hubungan vertikal yang baik, itu menunjukkan dampak horizontal yang signifikan, atau hubungan dengan sesamanya itu akan baik. Dan dia tidak akan dibilang baik karena dia mengaku-ngaku dirinya baik atau minta dinilai orang baik, tetapi orang akan mengakui dengan jujur bahwa dia melakukan hal tersebut dan dia memang baik di bidang itu. Sehingga keteladanan itu turun. Dan kalau kita lihat di sini, dia sebagai seorang perwira, dia mempunyai status yang cukup tinggi, tapi kita bisa lihat betapa dia punya kerendahan hati, dan betapa kerendahan hati dan kesalehan dia itu diakui oleh orang-orang yang ada di sekeliling dan di bawah kepemimpinan yang dia punyai. Nah, di ayat yang ke-7, setelah malaikat itu berbicara kepadanya, itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka pergi ke Yope. Jadi disuruh jemput nih, disuruh menjemput Petrus ke Yope. Tapi kan dia nggak cerita bahwa Cornelius, saya nih suruh cerita ke Petrus begitu, saya ini orang saleh, saya ini orang baik, kan nggak begitu. Dia cuma pasti jelasin, saya dapat mimpi, tolong pergi ke Kaisarea, tolong pergi ke Yope untuk jemput Petrus. Nah, ini terbukti di ayatnya yang ke-22, pada saat mereka yang diutus ini bertemu dengan Petrus dan jawab mereka. Cornelius, seorang perwira yang tulus hati. Nih, lihat nih, yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan. Jadi kalau kita melihat dari firman ini, keteladanan yang ditunjukkan oleh perwira ini, oleh Cornelius ini, itu dilihat oleh semua orang yang ada di bawahnya dia. Dan orang-orang yang di bawahnya dia ini sangat menghargai dan mengikuti, mengaminkan tentang apa yang dikerjakan oleh Cornelius. Dia tidak dibuat-buat. Keteladanan yang baik itu mendapat pengakuan, bukan pengakuan yang dibuat-buat, tapi pengakuan yang betul-betul keluar dari hati yang tulus, bahwa memang dia mengerjakan hal tersebut. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu mendapatkan harapan untuk bisa mendapat rewarding dari apa yang kita kerjakan. Sehingga keteladanan yang kita tunjukkan adalah keteladanan yang semu. Kita perlu koreksi hati betul-betul. Apakah kita sedang menyenangkan manusia, atau apakah kita sedang menyenangkan Tuhan dengan melakukan hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mulailah dari hal yang kecil, bukan mulai dari hal yang besar. Tuhan gak pernah minta untuk mengerjakan apa yang tidak ada di dalam area kehidupan kita.
tapi kerjakanlah mulai dari keluarga kita. Tunjukkanlah keteladanan itu pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, pada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita betul mengenal Allah, kalau kita betul memahami perintah Allah, dan kalau kita betul mengaminkan firman Allah, lakukan itu. Jangan pertanyakan itu, lakukan saja. Dan saya yakin, firman Tuhan yang dilakukan dengan setia, dengan tulus hati, tanpa berbantah, firman itu akan berbuah dan memberkati buat kehidupan kita. Nah, kalau kita paham, Bapak Ibu semua, kita sekarang terus berpikir, jadi gimana dok caranya untuk menjadi teladan? Tadi kalau kita kembali ke 1 Korintus yang keempat, ayat yang ke-12, ada beberapa poin. Yang pertama, kita diminta untuk menjaga perkataan. Ingat ya, jaga perkataan kita, omongan kita. Ini seringkali gara-gara omongan, orang itu ribut kiri sama kanan. Gara-gara omongan, orang itu menjadi tidak paham atau salah paham. Gara-gara omongan, seringkali maksudnya kita muji, malah jadi keterimanya itu satu singgungan atau perkataan yang menyakitkan. Jaga perkataan. Pemazmur bilang, di Mazmur 141, mari kita buka ya. Kita baca sama-sama Mazmur 141 ayat yang ketiga. Kita baca di sini. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Lidah ini bisa menyesatkan. Jadi kalau kita tidak betul-betul menjaga lidah kita, perkataan kita ini bukan menjadi perkataan yang membangun, tapi seringkali malah menjadi perkataan yang meruntuhkan. Dan ini kita perlu hati-hati sekali. Jangan sampai perkataan kita ini bukan menjadi perkataan anak-anak Tuhan yang memberikan kekuatan pada orang yang sedang bermasalah, tapi malah justru membuat mereka semakin terperosok dalam. Tanpa kita sadari, kita ini menempatkan mereka dalam situasi yang tidak nyaman. Seringkali kita baru sadar itu tidak nyaman kalau kita nanti kemudian mendapatkan masalah yang sama dan kita baru ngerasain, oh ternyata diginiin tuh nggak enak begitu. Sehingga menjaga perkataan, mengurangi berbicara yang nggak perlu, mungkin itu lebih baik. Mengurangi berbicara yang tidak pada tempatnya, mungkin itu lebih baik. Sehingga kita bisa tahu apa-apa yang kita ucapkan itu seharusnya ucapan-ucapan yang menjadi berkat. Nah, kita juga harus memahami bahwa di dalam kehidupan kita, lidah itu seringkali bisa tadi menyulut masalah. Jadi kita harus tahu kapan kita berbicara, kapan kita harus diam, begitu ya. Kalau seandainya kita mengaminkan ini sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 39 ayatnya yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Menahan mulutku dengan kekang. Jadi artinya Bapak Ibu semua, jaga mulut ya, jaga mulut, jaga perkataan. Sehingga kita tahu persis kapan kita harus ngomong nih, kapan kita harus diam, kapan kita harus komen, kapan kita nggak harus komen. Ingat, saya pernah sharing, jempol jangan terlalu cepat nih. Jangan terlalu cepat sharing sesuatu. Lihat dulu, apakah yang di-sharing ini menjadi berkat buat orang-orang yang baca atau ini cuma lewat begitu. Apakah yang kita sharingkan ini betul-betul meneguhkan dan menguatkan, memberikan informasi yang baik, atau malah mungkin tidak menambah apapun begitu. Tapi kalau itu menambah dan menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita, menjadi bahan-bahan pokok doa yang menguatkan, sharingkan itu Bapak Ibu. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Memperkuat dan menguatkan satu dengan yang lain, menggunakan semua media yang kita punya. Telepon, WA, email, YouTube, apapun. Yang kedua, menjaga tingkah laku. Karena kita seringkali, tadi saya sebutkan, kita bisa mengulang dengan baik seluruh ayat perkataan firman Tuhan, menghafalkan isi Alkitab, tetapi kalau kita tidak melakukannya, itu sia-sia. Hakikatnya iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh karena itu, mari kita aminkan. Aminkan yang pertama, lakukan itu paralel dengan perbuatan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tadi diingatkan, dan lakukannya dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu apa Bapak Ibu semua? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Sudah semuanya kita kerjakan. Sudah kita teladani dan lakukan ini. Jangan-jangan kalau ada sesuatu yang terjadi kita bukannya nutup nih, malah kita umbar-umbar kemana-mana. Kalau ada sesuatu yang harus kita koreksi, bukannya kita koreksi malah kita permalukan misalnya. Tanpa kita sadar, hati-hati. Seringkali itu bukan intensional, unintensional, tapi kita
ngerjain itu berulang-ulang begitu. Mungkin ada perlu koreksi yang dikerjakan. Mungkin perlu berhenti sebentar kita untuk merefleksikan diri bahwa kita mengerjakan yang benar atau tidak. Yang keempat, yaitu mengenai komitmen atau kesetiaan. Melakukan keteladanan ini nggak mungkin cuma nunjukin satu kali. Kamu nggak boleh ngerokok, papa nggak ngerokok. Tapi nggak ngerokoknya cuma satu hari. Di hari lain dia ngerokok, ya itu berarti nggak konsisten. Kalau nggak ngerokok, selamanya jangan ngerokok. Aturan di rumah, tidak boleh merokok. Papa tidak merokok, tidak ada yang merokok di rumah. Teladan itu ditunjukkan konsisten dari mulai kepala rumah tangga sampai ke anak-anak. Dan aturan yang kita pakai di rumah tangga seharusnya adalah aturan kerajaan Allah. Karena kepala rumah tangga kita adalah Kristus. Pada saat kita nikah di mimbar, kita mengundang Kristus sebagai kepala rumah tangga kita. Jadi kalau ada apa-apa, kita akan ngomongin sama Kristus, tanya sama Tuhan. Kita susah, tanya sama Tuhan. Kita bingung, kita tanya sama Tuhan. Kita mau marah, ntar dulu kalau kita ada di posisi seperti itu dan Tuhan ada di posisi kita, Tuhan bakal marah nggak? Gitu. Apa yang akan Tuhan kerjain begitu? What would Jesus do? Apa yang Tuhan akan kerjain? Kontrol Bapak Ibu, kontrol. Berdoa, minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa menyikapinya dengan benar. Nggak ada manusia lahir sempurna, manusia lahir dengan semua kelebihan dan kekurangan dan dosa bawaan yang dia punya. Oleh karena itu kita butuh Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita terus berjalan, melihat teladan kita, memegang itu dan melakukannya di dalam kehidupan kita, menjadi teladan di dalam kehidupan kita bagi anak-anak kita minimal, bagi keluarga kita minimal. Lakukan dengan setia dan komitmen yang keempat. Dan yang kelima, lakukan dengan kesucian. Jaga dengan firman Tuhan. Nanti bisa dibaca Roma 12 ayat yang kedua. Bisa dibaca di Matius 15 ayat 17 sampai 20. Yuk kita lihat Matius yang ke-15. Ayat yang 17 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang dalam jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kita cuman seringkali berpikir bahwa kalau seandainya kita mau melakukannya dengan setia, menjadi teladan dalam kehidupan kita, kita yang paling penting baca firman Tuhan, rajin ke gereja. Tidak, kita betul-betul harus lakukan dari hati dan dilakukan dengan tindakan yang nyata. Dan tindakan-tindakan yang nyata ini itu bukan hanya sekedar yang kelihatannya itu baik begitu, tetapi itu keluar secara natural dan secara murni dari hati kita, yang karena di hati kita menaruh Roh Kudus di dalamnya yang menyucikan kehidupan kita. Karena kita kadang-kadang seringkali menggunakan kekuatan kita untuk membuat diri kita terlihat baik. Nggak bisa, ibu-ibu semua. Kita perlu Roh Kudus. Kita nggak sanggup jalan tanpa Roh Kudus. Kita nggak sanggup jalan kalau nggak ada Tuhan. Kita nggak bisa jalan kalau Tuhan nggak menyertai kita. Oleh karena itu, ibu-ibu semua, kembali ke satu poin yang pertama. Kita buka lagi 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya izin baca ya, ibu-ibu semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kesucian yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, bukan sekadar apa yang kelihatan di luar dan bentuk tindakan, tetapi betul-betul dari Roh Kudus dan firman Tuhan yang menyucikan kita, yang memampukan kita, yang mengubah kita, yang mematangkan karakter kita di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi ibu-ibu yang powerful, ibu-ibu yang menjadi teladan buat anak-anak kita, bapak-bapak yang menjadi teladan buat anak-anak kita, dan kita menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita, di luar keluarga kita. Ya, jadi ibu-ibu semua, jangan lupa kita dipanggil untuk menjadi teladan, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kita, kesetiaan kita, baik dari perkataan, tingkah laku, dan juga di dalam kesucian kita,
untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk anak-anak kita yang paling dekat, untuk orang-orang yang ada dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dan setiap orang yang bertemu dengan kita. Sehingga kita menjadi teladan karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, dan mereka melihat Kristus sehingga hidup mereka diubahkan, dan mereka juga menjadi teladan bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ibu-ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, hamba bersyukur buat waktu yang indah sore hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah sungguh urapan-Mu mengalir buat setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengaminkan bahwa kami di dalam kehidupan rumah tangga kami nggak bisa jalan sendiri. Kami perlu Tuhan yang mana sudah hadir buat kami sebagai role model kami. Itu kami aminkan dan kami ikuti teladan-Mu Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi teladan bagi anak-anak kami dan semua orang-orang yang berjumpa dengan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir bagi setiap kami semua. Roh Kudus-Mu menyucikan kami dan memampukan kami, membuat kami mempunyai karakter yang kuat, karakter yang diubahkan, yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu untuk terus berbicara dalam hati setiap kami. Ini waktu-Mu untuk yang terus berbicara di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan. Kalau malam hari ini ada ibu-ibu yang berbeban berat, Tuhan jamah, Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada ibu-ibu yang sedang sakit, Tuhan pulihkan sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Kalau ada ibu-ibu yang sedang kebingungan, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga mereka lihat bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari setiap masalah. Jadikan mereka kepala Tuhan, jadikan mereka teladan dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, anak-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Engkau yang terus berbicara dalam setiap kami, memateraikan firman-Mu, menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam satu nama yang ajaib, dalam satu nama yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gereja-Mu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.